Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diva Yusafitri Nurmawfiro dengan NIM H722190026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat matematika. Pokok bahasan yang pertama yakni filsafat dan matematika, yang kedua filsafat matematika, yang ketiga objek-objek dasar matematika, dan yang keempat aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama, filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Sedangkan matematika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan definisi matematika ialah sebuah cabang filsafat yang bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan hakikat matematika. Selain itu, filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh terhadap persoalan-persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan dasar dari pengetahuan matematika, serta hubungan matematika di segala bidang kehidupan manusia. Filsafat matematika juga bersifat koheren yang konsepsional. Berbicara tentang matematika, matematika sendiri memiliki objek kajian yang abstrak. Objek-objek tersebut merupakan objek pikiran dasar. Objek-objek tersebut yakni yang pertama ada fakta. Fakta merupakan sebuah kesepakatan. Dalam matematika, fakta itu seperti lambang, notasi, ataupun aturan-aturan. Contohnya yakni lambang angka 1 menyatakan banyaknya sesuatu yang tunggal. Begitupun juga dengan lambang tambah, kurang, kali, dan bagi untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kedua ada konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasi dan menerangkan suatu objek. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Yang terakhir ada keterampilan atau proses. Keterampilan atau proses merupakan suatu prosedur atau aturan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama ada logisme, yang kedua ada formalisme, dan yang ketiga ada intuisionisme. Kita masuk kepada logisme. Aliran logisme merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa matematika murni atau sains itu didasarkan pada prinsip logika, dan pengkajiannya pun juga menggunakan logika sehingga harus lebih logis dipahami. Kemudian ada filosof aliran logisme. Yang pertama ada Arthur William Russell yang biasa kita kenal sebagai Bertrand Russell. Beliau mengatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan. Dikutip dari perkataannya yakni logic and mathematics. They differ as boy and man. Logic is the youth of mathematics and mathematics is the manhood of logic. Yang berarti perbedaan antara logika dan matematika itu diibaratkan seperti anak kecil dan orang dewasa, yakni logika merupakan masa muda dari matematika, sedangkan matematika sendiri merupakan masa dewasa dari logika. Kemudian Russell juga mengklaim bahwa logika menerima formulasi yang paling jelas dan eksplisit. Hal ini dinyatakan olehnya, yakni yang pertama, sebuah konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logis semata. Selanjutnya ada filsuf Alfred North Whitehead. Beliau menulis buku yang berjudul Principia Mathematica atau prinsip-prinsip dasar dari matematika yang membuktikan bahwa logika dan matematika keduanya berkembang secara bersamaan. Yang kedua ada aliran formalisme. Formalisme memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tidak bermakna. Landasan matematika formalisme dipelopori oleh ahli matematika dari Jerman yakni David Hilbert. Pendapat beliau, matematika adalah tidak lebih atau tidak kurang sebagai bahasa matematika. Matematika sebagai sistem lambang yang formal. Matematika bersangkut paut dengan sifat-sifat struktural dari simbol-simbol dan proses olah terhadap lambang-lambang. Kemudian menurut Ernest, formalis memiliki dua tesis, yakni yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan, dan kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal.
Yang kedua, keamanan dari sistem formal dapat didemonstrasikan dengan terbentuknya ketidakkonsistenan. Akan tetapi, konsep formalisme tidak diterima oleh beberapa ahli. Ini dimulai ketika Gondel membuktikan bahwa tidak mungkin bisa membuat sistem yang lengkap dan konsisten dalam dirinya sendiri. Formalisme dapat memberikan dukungan bagi pandangan absolutis sistem matematika, dapat memberikan tantangan bagi kebenaran. Namun, tidak semua kebenaran matematika dapat direpresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal. Terlebih lagi, sistem tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada intuitionisme. Aliran ini dipelopori oleh ahli matematika dari Belanda yakni Brouwer. Menurut Brouwer, matematika sebagai bagian eksak dari pemikiran manusia dan ketepatan matematika terletak dalam akal sehat manusia. Ada berbagai macam keberatan terhadap intuitionisme, antara lain yakni intuitionisme tidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa objek manusia itu bebas. Kemudian, matematisi intuitionisme merupakan matematisi yang menolak hukum logika, yakni hukum P atau bukan P, dan mengingkari ketakhinggaan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.